Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rusak parang karena karat, mari diasah supaya tajam. Mari bersama simak urai ayat agar arti dan makna semakin paham. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah, termasuk dari mancanegara. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 25 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Gusyarni dari kelas M1. Baiklah, terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ipa dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah semua lancar, Bu Ipa. Kami selalu mendoakan semoga Pak Ustadz, Umi Linda, dan keluarga tercinta, serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita sapa pendamping beliau pada pagi hari ini, yaitu Ibu Gusyarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gusyarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva, Bapak Ibu semua. Insya Allah Ibu sudah siap ya untuk Insya mengurai Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Insya Allah Bu Iva. Doa terbaik untuk Ibu, semoga Ibu dapat mengurai ayat dengan tenang, lancar, dan muntas. Amin, amin. Alhamdulillah, Bu. Dan kami dari grup MC mendukung Ibu dengan memakai khimar dengan warna yang senada yaitu warna hijau. Terima kasih, Bu Iva. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukuran, Bu Ipa. Sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia melisap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Lalu bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah
tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 5 bersama Bu Luciarni. Assalamualaikum Bu Luciarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana Bu Ibu sekarang ini? Di Bukit Tinggi, Bu ya. Oh, Bukit Tinggi ya. Oke. Bu Luciarni dulu yang ngajak ke Arsani siapa Bu? Oh, Ibu Rida Ernola, Bu ya. Oh, Bu Rida. Teman apa dengan Bu Rida Nola? Oh, dulu waktu dinas di rumah sakit, Bu Rida pimpinan instalasi farmasinya, Bu ya. Oh, gitu Bu Luciarni ya. Ya jauh lebih benar. Dan sekarang Ibu berada di kelas M1 bersama Ibu Ibu Ira. Esmeralda yang pagi ini sedang menuju eh, Tanah Suci ya. Iya, Bu ya. Dana dan Bu Ilma Marispa ya di M1. Baik, kalau gitu udah siap ya Bu ya? Insya Allah, Bu ya. Oke, kalau itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Syarmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu ya. Dan terima kasih, Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai pendiri, penyusun, dan sekaligus pembimbing Akademi Al-Quran Al-Hasani. Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing Akademi Al-Quran Al-Hasani, baik dari kelas gramatikal maupun dari kelas taksin. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dan pengelola Triple A. Sahabat-sahabatku semua dari kelas M1 dan Bapak Ibu peserta Zoom kajian pada subuh Al-Hasani. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan kepada kita semua sepanjang masa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabiullah junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa pada hari ini diberi amanah untuk mendampingi Buya Hasrizal Al-Hasani dalam mengurai Quran surat Al-Anfal secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Untuk itu, izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Buya Hasrizal atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, betapa saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah pertemukan saya dengan ilmu yang sangat agung, ilmu yang luhur, yaitu gramatikal Al-Quran secara metode Al-Hasani. Saya sangat berterima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah mencurahkan segala daya upaya, tenaga, pikiran, dengan segala pengorbanan yang beliau berikan demi terbenakkannya ilmu gramatikal Al-Quran
metode Al-Hasani kepada segenap lapisan masyarakat yang muda, yang tua, yang berpendidikan tinggi, bahkan yang awam seperti saya ini. Sungguh, saya bersaksi bahwa ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani menurut pandang saya merupakan menjadikan ilmu yang wajib dipelajari karena metode ini cukup mudah dipahami karena dibuat dengan istilah-istilah bahasa Indonesia yang sederhana seperti bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, sedikit demi sedikit, terutama bagi orang yang awam seperti saya, lambat laun akan memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini kita hanya bisa membaca tanpa mengetahui maknanya. Dengan demikian, insya Allah hal ini akan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan guru-guru pembimbing dari kelas M1, Ibu Ira Esmeralda, Ibu Diana, Ibu Yulma Rispa, yang dengan penuh kesabaran dan telatenan membimbing kami, bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai materi-materi yang belum kami pahami. Walaupun sebenarnya materi tersebut sudah berulang kali dipertanyakan dan diterangkan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan dari kelas M1 dan segala dukungannya demi kelancaran penampilan saya pagi ini. Terima kasih yang sangat tak terhingga kepada Pak Sunoto dan Adinda Weli yang telah membuatkan PPT dan menayangkannya pada pagi ini. Teriring doa, semoga jerih payah Bapak dan Ibu semua dalam memajukan Akademi Al-Quran Al-Hasani karena ikhlas dan karena Allah dan mendapatkan imbalan dan pahala yang berlipat ganda. Bapak, Ibu peserta kajian pada subuh Al-Hasani yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya mengurai Quran surat Al-Anfal ayat 25 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum qassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul aziz. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25 terdiri dari 2 bagian dan 16 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan penggalan 11. Bagian 2,
Penggalan 12 sampai dengan penggalan 16. Penggalan Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 25. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ittaqu. Penggalan ketiga, fitnatan. Penggalan keempat, la. Penggalan kelima, tusiba. Penggalan keenam, na. Penggalan ketujuh, allazina. Penggalan kedelapan, zalamu. Penggalan kesembilan, min. Penggalan ke-10, kum. Penggalan ke-9, qasatan. Penggalan ke-11, qasatan. Penggalan 12, wa. Penggalan 13, iklamu. Penggalan 14, anna. Penggalan 15, allaha. Penggalan 16, sadidul iqabi. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 25, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 11. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ittaku. Bentuknya KKP, cirinya ada alif di awal dan waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD tautakiyuna. Huruf waw sukun melebur ke ta pola sehingga menjadi tattakiyuna. Kemudian harokat ya domah dipindahkan ke kaf dan huruf ya-nya menghilang menjadi tattakuna. Proses KKP-nya, KKP berasal dari KKSAD tattakuna. Pertama dibuang ciri KKSAD-nya, dibuang ta karena huruf pertamanya sukun, maka perlu alif penolong sesuai dengan polanya, yaitu polanya ifta'ala. Maka harokat alifnya menjadi kasrah. Kemudian huruf terakhirnya na menghilang diganti dengan alif menjadi ittaku. Pelakunya antum. Akar katanya waqoya dibaca waqo. Polanya ifta'ala terdapat dalam kamus Munawir halaman 1577 yang artinya kalian jauhilah. Penggalan ketiga, fitnatan. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin, kemudian ada ta marbutah, sedangkan ciri objeknya yaitu ada fathah tain di akhir. Akar katanya fatana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun.
terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 307 yang artinya siksaan. Banyak kan Penggalan, Mas habisnya? penggalan keempat, Berapa? la, Kurang berapa itu? Ya. bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan kelima, tusiba. Bentuknya KKSAD, aslinya tuswibu. Huruf sad dan waw bertukar harokat menjadi tusibu. Untuk memudah membacanya, huruf waw diganti dengan ya menjadi tusibu. Karena ada nun tasdid sesudahnya, maka menjadi tusiba. Pelakunya hia, akar katanya sawaba menjadi sawaba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 223 yang artinya dia sedang akan menimpa. Penggalan keenam, na tasdid, bentuknya huruf bermakna di mana na tasdid ini yang memfathahkan huruf terakhir dari KKSAD sebelumnya yang artinya benar-benar. Penggalan ketujuh, allazina, bentuknya kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Penggalan ke-8, zalamu, bentuknya KKL, cirinya ada waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya zalama, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 248 yang artinya mereka telah aniaya. Penggalan ke-9, min, bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-10, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-11, khasatan, bentuknya KBPA, ciri kata bendanya ada tanwin, kemudian ada ta marbutah, ciri KBPA-nya aslinya khasisatan, karena huruf kembar menjadi khasatan. Cirinya dari KBPA-nya ada huruf pertama dari akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar katanya kasrah. Akar katanya khasasa dibaca khasa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bedanya fa'ilatun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 343 yang artinya yang khusus. Arti Quran surat Al-Anfal ayat 25 bahagian 1. Wattaqu
fitnatalla tusibannallazina zalamu minkum qassah. Dan kalian jauhilah siksaan. Tidaklah dia, siksaan, benar-benar hanya akan menimpa orang-orang yang aniaya, yang khusus di antara kalian. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 25, bahagian kedua, penggalan 12 sampai dengan penggalan 16. Penggalan 12 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13, iklamu, bentuknya KKP, cirinya ada alif di awal dan waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD taklamuna, pelakunya antum. Prosesnya dibuang ciri KKSAD-nya, dibuang tanya, karena huruf pertamanya sukun, maka perlu alif penolong. Harokat alif penolong dengan memperhatikan harokat huruf kedua dari akar kata. Karena harokat huruf kedua dari akar kata fathah, maka harokat alif penolongnya kasrah. Dan huruf belakang nanya diganti dengan alif menjadi iklamu. Akar katanya alima, polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya kalian ketahuilah. Penggalan ke-14, anna, bentuknya huruf bermakna. Anna yang memfathahkan kata benda sesudahnya yang artinya bahwasanya. Penggalan ke-15, Allah, Allah. Aslinya Allahu. Karena ada anna sebelumnya menjadi Allah. Penggalan ke-16, syadidul iqabi. Bentuknya KBM terdiri dari sadidu dan al-iqabi. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua kasrah. Sadidu bentuknya KBSL, aslinya sadidun. Karena ber-KBM, hilang tanwinnya menjadi sadidu. Ciri kata benda ada tanwin, ciri SL-nya ada ya di antara huruf kedua dari akar kata dan huruf ketiga dari akar kata dan akar kata. Akar katanya syadada menjadi sadda. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 192 yang artinya sangat keras. Kemudian al-iqabi. Bentuknya KBKK, ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya aqaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 274 yang artinya siksa.
Jadi arti KBM dari sadidul iqabi, siksa yang sangat keras. Arti Quran surat Al-Anfal ayat 25 bagian kedua. Wa'lamu annallaha sadidul iqabi. Dan kalian ketahuilah bahwasannya Allah sangat keras siksaannya. Arti keseluruhan Quran surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatallahi tusibannallazina zalamu minkum qassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan kalian jauhilah siksaan. Tidaklah dia, siksaan, benar-benar hanya akan menimpa orang-orang yang aniaya, yang khusus di antara kalian. Dan kalian ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya, terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumtaz Bu Gusyarni. Ya alhamdulillah, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Gusyarni baca Quran gimana? Dan setelah belajar gimana bedanya? Buya, memang Ya, sebelumnya memang belajar Al-Sani memang dari nol Buya. ya, Sedangkan membaca Al-Quran aja masih dalam tahap belajar Buya. Masih banyak yang perlu dipelajari. ya, Alhamdulillah Buya. Dengan belajar semakin hari semakin memahami. Bahkan dalam mengurai ayat, yakin kita dengan mengetahui artinya, sedikit-sedikit memahami Buya. Alhamdulillah. Makin sadar kita, oh apa yang akan dicari dalam hidup ini Buya. Iya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Gusyarni kerja sekarang apa nih? Kegiatan sehari-hari di luar belajar Quran? Ya di rumah aja Buya, ikut-ikut taklim aja Buya. Oke, memperbanyak bekal ya. Ya Buya. Alhamdulillah. Mudah bisa istiqomah bersama Quran, Pak Gusyarni ya. Ya Buya, mudah-mudahan istiqomah Buya. Amin. Ah, Ya. mumtaz ya. Syukran Bu Gusyarni ya. Ya, terima kasih Buya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat ke-25 yang sudah dibacakan Bu Gusyarni dengan mumtaz. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan. Dan di sini dan kalian takutlah kepada fitnah dan kalian takutlah kepada siksaan dan jauhilah siksaan. La tusibanna. Jadi tidak saja siksaan itu menimpa sungguh atau benar-benar. Jadi tidak saja siksaan itu menimpa allazina zalamu minkum khassa. Tidak saja dia menimpa orang-orang yang mereka telah zalim khusus di antara kalian. Jadi kalau datang musibah atau datang siksaan, dia tidak hanya menimpa orang zalim, tapi juga yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan kalian jauhilah siksaan, yang mana siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim khusus di antara kalian. Wa'ya'lamu dan kalian ketahuilah, ketahui semuanya, annallaha bahwasanya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaan. Jadi kalau siksa Allah sangat keras sekali, kita ketahui untuk apa? Untuk kita hindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Tentu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Tidak aja dari sisa kita nggak bisa lari, Bu ya. Kita jauhi dengan cara berbuat baik, apa yang Allah perintah, dan sekaligus menjauhi semua larangan-larangan Allah. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat
Al-Anfal ayat ke-25, sudah dibawakan oleh Bu Busri dengan Mumtaz. Namun, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah kata, salah ucap, atau yang terlewatkan. Untuk itu kami mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata. Dan kami kembalikan kepada Ibu Ipa Mintasi untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Ipa. Ya, makasih Pak Ustadz. Demikianlah tadi uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya. Quran, Surat Al-Anfal, ayat 25. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah.